Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hayya bina nashkuru syukran katsiran ilallah alladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan. Wa la nansa aidan an nursila salaman wa tasliman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal an wa fil hadil video ana sa'ubayyinu lakum anil ilmu aswad. Qablaha ismi' indana zulfakumalah. Baik, pembahasan pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari ilmu aswad sendiri. Aswad berasal dari bahasa Arab yang yaitu sautun yang artinya bunyi. Ilmu aswad sendiri adalah ilmu yang mempelajari bunyi kebahasaan dari sisi sifat keluarnya bunyi, pengucapannya, dan juga membedakan satu suara dengan suara yang lainnya karena memiliki sifat yang berbeda-beda. Ilmu aswad juga dalam bahasa Indonesia disebut juga fonologi. Fonologi yaitu membahas tentang suara dan bunyi-bunyi yang terucap dari alat ucap manusia dan mempelajari sistem bunyi bahasa. Ilmu aswad ini merupakan cabang bunyi dari ilmu linguistik yang dimana lebih memfokuskan pada kajian pengucapan. Pengucapan sendiri adalah perantara kebahasaan yang digunakan untuk berinteraksi sesama manusia, dikecualikan oleh anak kecil karena anak kecil masih memiliki gangguan dalam pengucapannya atau pendengarannya dan juga akalnya. Dan adapun sejarah ilmu aswad sendiri, yaitu ilmu ini sebenarnya sudah ada sebelum Islam datang, tetapi ketika Islam datang ilmu ini lebih berkembang lagi. Beberapa abad yang lalu ilmu ini sudah berkembang di Romawi, Yunani, dan juga Arab dan juga India. Kemudian ilmuwan pertama yang menggunakan istilah fonetik yang pertama yaitu adalah Gézoga. Ia adalah ilmuwan Perancis. Dia melakukan penelitian tentang fonetik, tentang huruf hieroglif, yaitu huruf yang digunakan oleh warga Mesir kuno dalam menuliskan bahasa mereka pada tahun 1797. Kemudian pada tahun 1822 dilanjutkan oleh Champollion dalam penelitiannya juga tentang hieroglif. Tokoh Plato juga memperkenalkan alofon dalam vokal dan juga konsonan bahasa Yunani. Pada awalnya ilmu bunyi ini di Yunani itu masih sangat sederhana. Dan adapun juga ilmuwan Islam sejak dini telah mencurahkan perhatiannya terhadap pemeliharaan Al-Quran agar terhindar dari distorsi, baik itu distorsi makna maupun distorsi bacaan. Upaya yang dilakukan oleh ilmuwan Islam yaitu mendeskripsikan makhraj dan sifat-sifat bunyi Al-Quran melebihi deskripsi yang telah dilakukan oleh para linguis. Ilmu bunyi Al-Quran mereka diberi nama yaitu ilmu tajwid dan ilmu qiraat. Kurangnya perhatian terhadap ilmu mereka karena kesakralan objeknya yaitu Al-Quran, yang dimana Al-Quran ini tidak bisa diubah-ubah karena menurut mereka mengubah tajwid sama dengan mengubah Al-Quran. Adapun Khalil bin Ahmad merupakan orang yang pertama kali pencetus kamus secara sistematis. Kamus ini bernama Kitabul Ain, yang dimana ia membedakan bunyi bahasa itu dari tenggorokan terjauh. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Ibn Subawayh yang membuat bab khusus tentang bunyi. Dilanjutkan juga oleh Ibnu Jini dalam bukunya Siroat al-I'rab yang menjelaskan tentang organ-organ pembicara, tebal tipisnya suatu huruf, dan juga panjang pendeknya suatu huruf. Selanjutnya, sebagaimana yang kita tahu, ilmu aswad ini sama dengan fonologi dalam bahasa Indonesia. Fon yang artinya bunyi dan logos artinya ilmu. Fonologi ini memiliki objek kajian dua objek kajian. Yang pertama fonetik dan fonemik. Fonetik sendiri itu lebih berkonsentrasi atau lebih terfokuskan pada makhorijul huruf, ciri-ciri huruf tanpa memberikan suatu makna. Kemudian kalau fonemik, satu unsur terkecil yang dimana yang dapat merubah makna atau asgharu wahdah lugawiyah tumayyizul makna. Dan adapun juga dideskripsikan bahwa fonem dalam bahasa Indonesia itu yang berarti bunyi yang dapat membedakan suatu makna. Fonetik itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada fonetik artikulasi atau ilmu aswad an-nutqi yang berasal dari jihazun nutqi atau perangkat pengucapan. Yang kedua ada fonetik akustis
yaitu ilmu aswat akustiki yang berasal dari gelombang udara. Yang ketiga yaitu ada fonetik auditoris atau ilmu aswat as-sama'i yang berasal dari jihazus sam'i yang itu artinya perangkat pendengaran. Fonem sendiri memiliki dua pembagian, ada dua yaitu fonem segmental atau fonem qat'i dan juga fonem suprasegmental, fonem fauqaqat'i. Fonem segmental itu adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat bicara yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna. Lebih singkatnya itu fonem itu organ-organ dasarnya, sedangkan fonem suprasegmental yaitu pelengkap fonem yang dimana ia melahirkan suatu makna. Perbedaan dari fonetik dan fonem sendiri yaitu fonetik itu lebih berfokuskan pada makhorijul huruf dan ciri-ciri hurufnya di mana ia tidak memedulikan suatu makna tanpa memedulikan makna suatu huruf tersebut. Kalau fonetik kalau fonemik itu adalah satuan unsur terkecil yang dimana dia akan dapat merubah makna atau melahirkan sebuah makna yang dapat membedakan suatu makna tersebut. Yumkin hadza faqat minni idza wajadtum khatayat atlubu afu minkum. Syukran jazilan ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.